Di awal film, seorang wanita pembunuh bayaran andalan para mafia yang bernama Lily tengah menjalankan misinya untuk membantai pengusaha pria kaya raya yang diduga menghambat bisnis yang dijalankan oleh bosnya Lily. Setelah membantai para penjaga yang ada di luar, Lily kemudian segera masuk ke dalam Ima. Dengan kelincahannya, Lily kini sekali lagi membantai para penjaga yang berada di dalam Ima. Setelah Lily masuk ke dalam kamar, tiba-tiba datang dua rekan Lily yang mengatakan kalau target mereka adalah menghabisi istri si pengusaha dan anaknya saja. Mendengar hal itu, Lily sangat kaget karena ia baru nyaho kalau targetnya merupakan seorang anak kecil serta ibunya. Di sini, Lily yang merasa sudah dibohongi akan misinya, dia akhirnya muak dan memutuskan untuk mengkhianati kelompoknya sendiri. Setelah pengkhianatan itu, Lily sendiri sudah memasukkan kematiannya serta mengubah identitas namanya dari Lily menjadi Maria. Dia juga berencana akan memulai kehidupan baru yang tenang dan jauh dari kekerasan. Tujuh tahun setelah itu, Maria kini sudah menikah dengan seorang pria bernama Berto dan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Di pagi itu, Berto mengatakan kalau ia tidak bisa memakan sarapan buatan Maria karena Berto akan meeting dengan gubernur. Diketahui bahwa si Berto ini adalah salah satu orang yang berkecimpung di dunia politik. Maria yang sudah kagok membuatkan soto kadal kesukaan suaminya itu, ia kemudian mengatakan kalau bapak gubernur juga mungkin saat ini sedang sarapan bersama istrinya. Adegan kemudian berpindah pada siang hari. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang bandar narkoboy bernama Ricardo yang juga mantan bosnya Maria. Ricardo dan beberapa anak buahnya saat itu sedang menyaksikan siaran konferensi pers yang dilakukan oleh si gubernur. Di dalam siaran itu, reporter kemudian bertanya apa yang akan dilakukan oleh si gubernur tentang si Ricardo yang diyakini adalah bandar barang haram terbesar di negara Filipina ini. Gubernur kemudian dengan tegas mengatakan kalau ia akan memberantas semua peredaran barang haram, bahkan akan menangkap Ricardo secepatnya. Mendengar pernyataan tersebut, Ricardo langsung emosi karena ternyata Ricardo lah yang menyokong dana besar untuk kemenangan si gubernur. Kemudian datanglah salah satu anak buahnya yang melaporkan kalau ia sudah menangkap beberapa anak buah Ricardo yang telah berkhianat. Saat itu juga Ricardo mendatangi mereka dan tanpa ragu menghabisi mereka. Sino ang tunay na traidor? Yan dalawa na yan, hindi magkasundo. They're opposites. Tama. Kaya katapusan nyo na. Meron akong tiwala sa kanila. Pero ang gusto kong malaman, Kailangan talaga ng tiwala. wala akong tiwala sa'yo. Niloloko mo ko. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Ricardo adalah seorang bos mafia yang sangatlah kejam. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan dua orang tangan kanan Ricardo yang sangat Ricardo andalkan. Yang pertama adalah bernama Baron. Baron sendiri merupakan sepupu Ricardo yang sekarang menjabat menjadi tangan kanan pertamanya. Kemudian yang kedua adalah Victor. Victor terkenal sangat bengis dan ia tidak pernah sekalipun gagal dalam misi-misinya.
Di sini, Ricardo kemudian menunjuk Baron untuk menghabisi si gubernur karena si gubernur telah dianggap mengkhianati kelompok Ricardo. Setelah Baron pergi, Victor kemudian bertanya, kenapa misi itu diberikan kepada Baron? Padahal selama ini, Victor tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Ricardo kemudian mengatakan kalau Baron dirasa mampu menghabisi si gubernur. Malam harinya, terlihat Maria dan keluarganya tengah asik makan malam bersama. Setelah itu, mereka menonton siaran si gubernur yang terus berkampanye tentang pemberantasan barang haram. Di sini, Berto mengatakan kalau di acara kampanye selanjutnya, ia akan mengajak Maria dan putri mereka untuk ikut hadir di sana. Apalagi di acara tersebut, adik kandung Berto juga akan ikut hadir. Singkat cerita, kampanye tersebut pun berlangsung. Di sini Maria terlihat menyapa adik iparnya, lalu menyempatkan diri berkeliling bersama si anaknya. Namun ternyata di balik itu, salah satu anak buah Baron sedang memotret orang-orang di sana lalu dikirimkan kepada Baron. Hal itu mereka lakukan tak lain untuk mengawasi orang-orang yang mendukung si gubernur. Namun saat Baron memeriksa foto-foto yang dikirimkan oleh anak buahnya, ia sangat terkejut setelah melihat kalau Maria alias Lily ternyata masih hidup. Dengan segera, Baron menuju ke sana lalu bertanya kepada anak buahnya mengenai di mana wanita ini sekarang. Beruntung saat itu, Maria dan keluarganya sudah meninggalkan tempat tersebut. May 8 sibilyan malapit sa restaurant. Ketika di rumah, Berto terus menonton acara kampanye si gubernur berkali-kali karena Berto sangat mengagumi si gubernur. Namun tiba-tiba Maria mematikan televisinya. Maria tampak kesal karena Berto terlihat lebih mementingkan si gubernur daripada keluarganya sendiri. Mengingat Maria juga sudah tahu kalau si gubernur, yaitu orang yang Berto kagumi, pernah bekerja sama dengan Ricardo yang merupakan mantan bosnya. Keesokan harinya, Berto meminta maaf kepada Maria karena belakangan ini Berto selalu sibuk dengan karirnya sendiri. Bahkan sekarang, Berto membatalkan pertemuan dirinya dengan si gubernur karena Berto ingin menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya itu. Di balik itu, Maria juga meminta maaf karena ucapannya kemarin mungkin telah menyinggung hati Berto hingga pada akhirnya mereka pun kembali baikan. Di sisi lain, terlihat Baron sedang mengumpulkan semua anak buahnya. Di sini, Baron meminta mereka untuk mencari keberadaan Maria. Sementara itu, Baron menugaskan salah satu asasin bernama Meru untuk tetap mengincar si gubernur. Siang harinya memperlihatkan adik kandung Berto yang akan memasang sebuah poster bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba adik Berto diculik oleh anak buah Baron dan akan dibawa ke markas. Ketika sudah di markas, adik Berto dihajar habis-habisan lalu diinterogasi oleh Baron mengenai di mana keberadaan keluarga Maria. Apologize for the inconvenience. Sore harinya, ketika Maria sedang berbelanja di pasar Gede Bage, ia menyadari kalau dari tadi Maria sedang diawasi oleh para anak buah si Baron. Di sini, Maria pun berusaha kabur. Namun karena sudah lelah berlari, pada akhirnya Maria pun memutuskan untuk melawan. Setelah melumpuhkan mereka, Maria segera pulang karena Maria sadar penyamarannya kini sudah ketahuan oleh kelompoknya dahulu.
Sesampainya di rumah, Maria menyuruh Berto dan si anak untuk segera berkemas. Berto sempat bingung apa yang sebenarnya terjadi, di mana Maria mengatakan kalau ia akan menjelaskan nanti karena sekarang mereka harus benar-benar segera pergi. Sayangnya, ketika mereka akan keluar dari imahnya, tiba-tiba di sini, Baron berhasil menyandra Berto, lalu menyuruh Maria alias Lily untuk meletakkan pistolnya. Namun saat itu, gadis kecil itu malah menghampiri Berto, di mana pada akhirnya Baron tanpa berpikir panjang langsung menghabisi putri Maria. Sakit hati dengan kelakuan si Baron, Maria dan Berto akhirnya mencoba melawan. Namun sayangnya, saat itu datang anak buah Baron yang lain sehingga Baron berhasil diselamatkan oleh mereka. Di dalam mobil, ternyata Baron baik-baik saja karena sebelumnya dia sempat memakai rompi anti peluru. Di balik itu, Maria sangat terpukul karena sekarang keluarga kecilnya sudah tidak tersisa. Dalam insiden itu, Berto juga harus tewas karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Maria kemudian berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia pasti akan balas membantai mereka. Hal yang pertama Maria lakukan adalah mendatangi kediaman sahabat lama Maria, di mana ini dia sahabat lama Maria yang bernama Greg. Diberitahulah bahwa Greg yang dulu membantu Maria untuk memasukkan kematiannya. Di sini, Maria mengatakan kalau ia datang menemui Greg tak lain untuk meminta bantuan karena sekarang Maria berencana membalaskan dendam kepada Baron beserta anak buahnya. Greg kemudian mencoba menasihati Maria, di mana ia mengatakan kalau Greg menjadi Maria, dia tidak akan membalas dendam dan lebih baik kabur ke kota kecil lalu membangun sebuah keluarga kecil yang penuh kedamaian. Maria kemudian mengatakan kalau ia sudah membangun keluarga kecil, namun sekarang keluarganya itu telah dibantai oleh si Baron. Mendengar penjelasan tersebut, Greg yang tadinya menasihati Maria untuk tidak melakukan balas dendam, sekarang ia balik mengatakan, ya kalau seperti itu sih, Maria sebaiknya memang membantai mereka. Kailangan ko ng matutuluyan. Father and daughter dead along with an unknown number of people reporting on the aftermath of what can only be called a massacre. Di sisi lain, Baron mengutus Meru, yaitu salah satu asasin untuk mencari Maria di kediaman Greg. Rupanya, Baron sudah menduga bahwa Maria pasti akan mendatangi kediaman Greg. Di sini, Baron menjelaskan kalau Meru tidak boleh mencelakai Greg karena kelompok Greg sudah mempunyai perjanjian damai dengan Ricardo, yaitu bos mereka. Untuk itu, tugas Meru hanyalah memancing Maria agar mau keluar. Singkat cerita, Meru akhirnya sampai di markas Greg. Di sini ia mengatakan kalau Meru ingin berduel dengan Maria. Greg kemudian menjawab kalau Meru sebaiknya berduel saja dengan salah satu anak buahnya. Pogi mukhang ito ang Alam ko. dua kagwapa si Sakadlaw, seksi pa. Setelah melumpuhkan anak buah Greg, Meru pun pergi dari sana sambil mengatakan kalau ia lebih baik daripada Maria dan akan menunggu Maria di sebuah klub malam. Di sisi lain, ternyata Maria sedang mengendap ke pabrik pembuatan narkoboy milik si Ricardo. Satu persatu orang yang ada di sana berhasil dihabisi oleh Maria.
Setelah menghabisi mereka, Maria pun langsung meledakkan pabrik tersebut. Sesampainya di kediaman Greg, Maria terlihat sedang menonton berita mengenai ledakan pabrik yang barusan ia lakukan. Di sini, Greg mengatakan kalau apa yang dilakukan Maria ini tentu akan membuat konflik yang lebih besar dengan kelompok Ricardo. Greg juga memberitahu kalau tadi ada seorang wanita bernama Meru yang menentang Maria berduel di sebuah klub malam. Kemudian, Greg menunjukkan kepada Maria tempat persenjataan miliknya. Di sini, Greg meminta Maria untuk mengambil senjata apa saja yang Maria butuhkan agar Maria cepat menyelesaikan urusannya. Malam berikutnya, Maria mendatangi klub malam untuk menjawab tantangan Meru. Meru yang melihat kedatangan Maria, ia pun sangat senang. Di sini, Maria memancing Meru agar mau menemuinya di sebuah toilet wanita, hingga pada akhirnya duel itu pun berlangsung sangat brutal. Namun karena pada dasarnya Maria lebih tangguh dan berpengalaman daripada Meru, Maria pun berhasil memenangkan duel tersebut. Setelah menghabisi Meru, ternyata dua penjaga mendengar keributan itu hingga dengan terpaksa Maria juga menghabisi mereka. Kemudian Maria mendatangi pemilik klub malam yang tidak lain adalah adik kandung Baron. Di sini Maria bertanya di mana keberadaan Baron sekarang. Adik Baron yang tidak mau mencari masalah dengan Maria, ia pun memberikan sebuah ponsel karena Baron pasti akan menghubungi ponsel tersebut. Saat Maria akan pergi dari sana, adik Baron malah mengatakan kalau ia menitip salam untuk keluarga Maria. Hingga inilah yang dilakukan Maria. Keesokan harinya, Ricardo mengutus Victor, yaitu tangan kanan keduanya, untuk menghabisi si gubernur karena saat ini Baron ditugaskan untuk mengurusi Maria. Mendengar hal itu, Victor mengatakan kenapa tidak dari dulu Ricardo mengutus dirinya, di mana Victor juga mengatakan kalau ia kecewa dengan Ricardo yang terus menganak emaskan Baron ketimbang si Victor. Di sini, Ricardo menjadi kesal lalu membentak Victor agar Victor tidak terlalu banyak bicara. Di sisi lain, ketika Maria sedang bersantai bersama Greg, tiba-tiba ponselnya berdering dan itu ternyata adalah si Baron, di mana Baron mengatakan kalau ia akan menunggu Maria di sebuah dermaga pada malam hari. Setelah itu, Baron menghubungi Victor agar Victor dan anak buahnya ikut membantu dalam menghabisi Maria, mengingat Maria adalah orang yang sangat tangguh dan merupakan senior mereka dulu. Tetapi di sini, Victor mempunyai rencana lain, yaitu menghabisi Maria serta Baron dan semua anak buahnya. Hal itu Victor lakukan agar Ricardo hanya memiliki satu tangan kanan, yaitu dirinya sendiri. Singkat cerita, malam harinya, anak buah Victor datang dengan berpura-pura ingin membantu Baron dalam menghabisi Maria. Di sini, Baron menyuruh anak buah Victor untuk menunggu karena Baron juga yakin kalau anak buahnya bisa menghentikan Maria. Di balik itu, Maria ternyata sudah ada di dermaga dan tanpa ragu menghabisi semua anak buah Baron yang ada di luar. Karena terus mendengar suara tembakan, pada akhirnya Baron sadar kalau anak buahnya tidak cukup kuat untuk melawan Maria. Di sini, Baron segera menyuruh anak buah Victor agar ikut membantu. Namun ketika anak buah Victor di luar, ia malah menembakkan senjatanya ke dalam. Tak lama kemudian, datang Victor bersama anak buahnya yang lain. Namun inilah yang terjadi.
Ternyata orang yang menembak itu adalah si Greg. Di sini, Victor yang sadar kalau si Greg lah pelaku penembakan itu, ia pun langsung menghubungi Greg. Victor bertanya kenapa Greg melanggar perjanjian dengan menembaki anak buahnya, padahal kita tahu bahwa kelompok Greg dan Ricardo sudah mempunyai sebuah perjanjian damai. Namun, Greg mengatakan kalau ia juga akan melaporkan Victor kepada Ricardo atas pengkhianatannya terhadap si Baron. Untuk itu, Greg menyuruh Victor agar pergi saja dari tempat ini dan ia akan melupakan semuanya. Fuck you, Greg! Di sisi lain, Maria terus gencar menghabisi orang-orang yang ada di sana. Setelah membereskan semuanya, kini Maria berhadapan langsung dengan si Baron. Lalu inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkan Baron tanpa ragu, Maria langsung menghabisinya saat itu juga. Keesokan harinya, Ricardo dan Victor terlihat sedang meratapi jasad Baron, di mana di sini Ricardo menyuruh Victor untuk membalaskan dendam kematian Baron kepada Maria. Sementara itu, Maria yang sedang minum di kediaman Greg tiba-tiba menyodorkan uang yang sangat banyak kepada si Maria. Greg mengatakan kalau Maria sebaiknya segera pergi dari kota ini dan mencari kehidupan yang baru. Sementara itu, Victor tidak akan berani mencari keberadaan Maria karena Victor takut kalau Greg akan mengadukan pengkhianatannya terhadap Baron kepada si Ricardo. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jika Anda ingin memasukkan kematian, Anda harus pergi keluar provinsi atau bisa pergi kemanapun yang Anda suka. Jangan seperti si Maria, niatnya ingin hidup damai tenang tanpa perang. Setelah mengkhianati kelompoknya dan memasukkan kematiannya, si kampret tinggalnya malah di provinsi yang sama. Ya sama aja bohong dong. Oke, jika kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Oke, saya Niko dan seluruh jajaran tim penolong film yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Bye.